Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Kediri dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya senantiasa berdoa agar Bapak Ibu Saudara tetap semangat dan bersukacita untuk menjalani kehidupan. Mari bersama kita memulai hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan memperlengkapi kita di dalam menjalani hidup sehari-hari. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami bersama mengarahkan hati kepadamu. Kami mau diperlengkapi oleh Tuhan melalui firman yang bersama akan kami dengar dan renungkan. Kiranya langkah kaki kami menjadi terang, berjalan di jalan kebenaran, dan Tuhan yang menuntun setiap langkah kami. Terpujilah nama Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sarapan pagi ini kita akan merenungkan tema sahabat dalam kesukaran. Diambil dari Amsal pasal 17 ayat yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada satu ungkapan berkata demikian. Saat berhasil, banyak orang mengenal siapa kita. Saat terpuruk, kita mengenal siapa teman kita. Ungkapan ini cukup satir, namun mengungkapkan sebuah fakta yang sering terjadi, bahwa ada begitu banyak orang akan datang mengaku sebagai teman saat seseorang berada di masa kejayaan. Tapi saat seseorang ada dalam keterpurukan, hanya tinggal beberapa kawan atau sahabat yang benar-benar tinggal untuk menemani. Yang manakah kita? Sahabat yang hadir dalam masa kesukaran atau hanya dalam masa keberhasilan? Amsal menggambarkan nilai persahabatan dengan begitu indah. Seorang layak disebut sebagai sahabat jika ia menaruh kasih setiap waktu dan bersedia hadir dalam kesukaran. Ini bukan hanya slogan manis tentang bagaimana menjadi sahabat yang baik, namun hal ini menegaskan sebuah kualitas hidup yang harus dimiliki oleh setiap kita yang menyebut diri sebagai sahabat bagi sesama. Sebab kualitas sebuah persahabatan diuji tatkala kita menjumpai sahabat kita sedang berada di bawah atau saat orang mulai meninggalkan mereka karena kemalangan yang sedang menimpanya. Di titik itulah seorang sahabat yang memiliki kasih yang tulus akan memilih untuk menjadi sahabat dalam kesukaran. Mengulurkan tangan sebagai topangan, menyediakan waktu untuk mendengar dan mendoakan, memberikan nasihat yang membangun, bukan kata-kata penghakiman, melangkah bersama dalam kesesakan untuk menemukan kekuatan dan harapan. Bapak, Ibu, dan Saudara, nilai persahabatan sejati didasarkan pada apa yang sudah Kristus lakukan dengan memberikan nyawanya bagi kita, sahabat-sahabatnya. Itulah kenapa kita adalah sahabat-sahabat Kristus yang telah memperoleh kasih Kristus, namun sekaligus diutus untuk menyatakan kasih Kristus di dalam relasi persahabatan kita. Oleh sebab itulah, pada satu sisi kita harus menghargai adanya sahabat-sahabat yang telah hadir saat kita berada dalam masa kesukaran dan kemalangan. Mereka adalah orang-orang yang berharga karena Tuhan menghadirkan mereka sebagai sahabat dalam kesukaran bagi kita. Namun di sisi lain, kita pun harus hadir sebagai sahabat dalam kesukaran dan kemalangan yang dialami oleh sesama. Sebab dengan itulah kita melakukan sama seperti yang Kristus lakukan sebagai sahabat sejati bagi kita. Saudaraku, satu sahabat dalam kesukaran jauh lebih berharga daripada 100 teman yang hadir hanya dalam keberhasilan.
jadilah sahabat dalam kesukaran. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, kasih-Mu menjadikan kami sahabat-sahabat Kristus yang bukan hanya merasakan kasih Kristus, namun juga diutus untuk menyatakan kasih itu di dalam relasi persahabatan kami. Maka pakailah kami, kuatkanlah kami, perlengkapilah kami, supaya kami dimampukan untuk dapat menjadi sahabat-sahabat di dalam masa kesukaran bagi sesama sahabat dan saudara setiap kami. Berkati juga ya Tuhan, supaya kehadiran kami menjadi bukti bahwa kasih Tuhan nyata di dalam dan melalui kehidupan kami. Saat ini kami juga memohon ya Tuhan untuk misi perdamaian dunia ini. Ada beberapa konflik dan peperangan yang terjadi, Rusia dan Ukraina, Palestina dan juga Israel, maupun juga daerah-daerah yang sedang berkonflik. Tuhan, tolonglah, hadirkanlah agen-agen perdamaian untuk mengerjakan misi perdamaian itu, sehingga konflik, pertikaian, bahkan peperangan yang terjadi dapat sampai pada satu titik tercipta rekonsiliasi, sehingga perdamaian itu dapat dirayakan bagi setiap orang yang tinggal di dalamnya. Kami pun berdoa untuk para korban perang ataupun juga konflik tersebut. Mereka yang kehilangan harta benda, bahkan kehilangan orang yang terkasih. Hiburkanlah mereka, berikan kekuatan dan juga pengharapan, dan kiranya setiap uluran tangan dari orang-orang yang Tuhan gerakkan berbagi kehidupan dengan mereka dapat menjadi penghiburan dan kekuatan bagi saudara-saudara kami yang menjadi korban peperangan. Dan kami pun bersedia ya Tuhan, melalui kehadiran kami dipakai sebagai agen-agen perdamaian dimanapun Tuhan menempatkan kami dan melalui peran yang Tuhan percayakan kepada kami. Pagi ini kami siap juga untuk memulai aktivitas karya usaha dan pekerjaan kami. Tuhan, sertailah kami dalam seluruh aktivitas yang kami lakukan. Berkatilah kehidupan kami bersama dengan keluarga, dan kiranya Engkau memelihara dan mencukupkan segala sesuatu yang kami perlu dengan berkat, kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua.